Bacaan kita saat ini diambil dari Kejadian 31 ayatnya 22 sampai dengan 42. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauh, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu? Janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu, sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu." Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea, ke dalam kemah kedua budak perempuannya itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke kemah Rahel, tapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku, apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan merenungkan dalam hidup kita. Haleluya. Tema renungan kita saat ini adalah proses panjang. Sudah banyak berita-berita mengenai adanya penipuan-penipuan yang terjadi, baik arisan online, investasi, atau pengadaan uang, dan lain sebagainya. Semuanya itu terjadi hanya dengan modal iming-iming, bunga yang tidak masuk akal, keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Ini menunjukkan bahwa banyak orang yang terlena penipuan jenis ini. Mereka adalah orang-orang yang sudah terjangkit pola hidup instan. Dikarenakan mereka menginginkan mendapat banyak uang dalam waktu yang singkat tanpa kerja keras.
Ketidakmampuan menjalani kehidupan yang penuh dengan tekanan kerap kali menggoda kita untuk mengikuti cara kerja instan yang mematikan akal sehat. Maka mari kita belajar dari Yakub yang bisa mengalami kesuksesan dengan tidak mudah. Proses panjang yang dialami Yakub merupakan pelajaran bagi kita bahwa Allah tidak mendidik kita untuk menikmati kesuksesan dengan sulapan. Akan tetapi Allah selalu mengajari tentang pentingnya sebuah proses. Proses yang dijalani Yakub sangatlah panjang. Pada ayat 41 dikatakan, selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Proses yang panjang diikuti dengan liku-liku yang tidak mengenakan telah dijalani Yakub dengan setia, hingga akhirnya Allah menjadikan Yakub orang yang besar. Kembali melalui bacaan ini kita diingatkan bahwa proses merupakan cara kerja Allah dalam membentuk dan mendidik umat-umatnya. Suka dan duka menjadi wujud didikan yang penting dalam proses perjalanan hidup agar kita semakin menggantungkan diri dalam rencana Allah. Mungkin saat ini kita sedang mengalami penderitaan baik dari segi ekonomi, rumah tangga yang tidak ideal, anak-anak yang tidak patuh, perlakuan orang lain yang menyakitkan, yang sudah kita alami bertahun-tahun dan sudah kita bawa dalam doa namun kita belum menemui hasilnya. Maka kesetiaan pada proses dan kepada Allah merupakan jawaban kunci dari apa yang kita alami. Hanya dengan kesetiaan kepada Allah dan proses kita akan mendapatkan jawaban atas setiap pergumulan hidup ini. Jangan mengejar sesuatu yang instan, karena tidaklah mendatangkan kebaikan bagi kita. Justru malah semakin membuat kita terpuruk dalam penyesalan dan kekecewaan. Berproseslah bersama Tuhan, maka jalan hidup kita akan semakin ditambah kekuatan untuk menjalani hidup menuju sukacita yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Akhir renungan ini, selamat untuk berproses dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.